Selalu ada alasan mengapa Dieng punya magnet untuk menarik kita kembali. Bukan cuman tentang tempatnya yang dingin dan syahdu, tapi juga tentang bagaimana cara kita menuju ke sana. Kalau di perjalanan sebelumnya lewat jalur tengah Kali Bening, kali ini kami memilih jalan yang berbeda, yaitu lewat Peleri dan jalur Surgawi Tambi. Jalur ini ramah, cukup aman, dan yang paling penting, penuh dengan godaan di pinggir jalan. Seperti soto kerbau tauco di Batang, dan sate kambing muda di Sukorejo yang akan kami coba nanti. Perjalanan kali ini menjadi jauh lebih spesial, karena selain menuju Dieng, kami juga akan melakukan pendakian mini maraton ke beberapa gunung di Jawa Tengah, yang tentunya akan melewati jalur-jalur syahdu menuju base camp di lereng pegunungan. Jadi, siapkan kopi dan cemilan kalian. Saatnya kita menikmati setiap kelokan dan setiap aroma kuliner di sepanjang perjalanan. Selamat siang sedulur, kembali lagi bersama dengan kami di Ini Juri Channel dan Ini gunung. seperti biasa kita mau ke Temanggung, tapi nanti kita akan mampir kemana Mas? Ke beberapa gunung ya, cuman belum tahu nih, masih ditimbang-timbang di apa ya, belum pastilah karena kita juga lihat cuaca nanti gimana keadaannya, memungkinkan tidak, mau tektok atau mau camp gitu, jadi masih tentatif. Oke, kita ini dulu. Ini pakai yang dulu. Yang ini aja biar enak. View-nya nanti bisa dipotong kan? Emang ini kameranya agak miring. Makanya biar kelihatan ini semuanya yang di dalam. Oke, kita ngetep dulu, Lur. Oke. Ini kita ada 942, cukup lah ya. Jawa Tengahan, sangat cukup. Kalau nggak cukup ya nanti keluar di tengah tol. Dan seperti biasa lihat formasi kita di belakang akan jadi villa dadakan kita, kamar dadakan kita itu. Jadi kita siap mau tidur di mana pun. Kakak coklat di bawah kan? Coklat yang apa? Coklat kasur. Oh ya bawa. Dan di depan ini kita sampai di gerbang tol Cileunyi loh. Ini persimpangan kalau mau keluar menuju ke jalur selatan, Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran, atau lewat tengah Sumedang, Jatinangor. Nah, ini kita tetap ambil dua lajur kanan menuju ke Cisumdawu. Wah, seperti biasa gerbang Bandung Sumedang ini Gunung Gelis. Kita malah belum pernah ke sana, Mbak. Salah ya, kapan-kapan. Tampumas. Itu berapa kali? 2 kali kamu ke Tampumas? Tampumas 2 kali. 2 kali apa? 2 kali gagal, bukan 2 kali. Gak bisa bangun. Cuman terakhir nanya, mana kata banyak teman base campnya ini sih kayak di pinggir jalan gitu loh, udah bisa tidur di mobil, tapi kalau di pinggir jalan banget kan juga gak nyaman juga. Siang itu sebuah perjalanan dimulai tanpa tuntutan. Di bawah langit Bandung yang perlahan menjauh, roda R3 kami mulai bergulir, membelah tol Cisumdawu lalu melebur bersama arus Trans Jawa. Bagi kami, perjalanan pulang ke Temanggung tidak pernah sekedar tentang titik jemput dan titik tiba. Ada tradisi kecil yang selalu kami rawat, berbelok sejenak ke tanah tinggi Dieng, menyapa kabut dan melarikan diri ke pelukan beberapa puncak. Kali ini kami menyebutnya mini maraton, sebuah petualangan yang sengaja tidak kami kekang dengan target-target kaku. Kami tidak mematok gunung mana yang harus didaki atau puncak mana yang harus dikuasai. Perjalanan kali ini juga bukan cuma soal seberapa jauh roda berputar dan langkah kaki di ketinggian, tapi juga tentang menikmati jeda. Di antara aspal panjang Trans Jawa, kami selalu tertantang untuk mengecap rasa-rasa baru di kota-kota yang kami lewati. Memanfaatkan waktu istirahat bukan sekedar untuk meluruskan kaki, tapi juga untuk merasakan rasa penasaran. Dan akhirnya ini dia gerbang tol Cisumdawu Utama 86 atau 86500 atau 85500. Kalau nggak naik
sekarang segala-gala naik. Segala naik. Ampun Kecuali deh. MBG, MBG, ampun. Bikin emosi. Berapa? 86.500 loh. 86.500 tuh. Akhirnya kita keluar dari tol Cisumdawu. Panas ya? Panas banget ini. Mulai kerasa panasnya di suhu sekitar 34 derajat. Pakai AC 1 sih, nggak apa-apa. Santai aja. Cukup sih. Tadi jadi juga nggak terlalu dingin. Ini bergabung di Cipali. Kita lihat apakah rame enggak. Jadi pas Lebaran kemarin kita nggak mudik. Dan sekarang malah orang tua kesini. Kita ke sana. Nanti sekalian jemput orang tua juga, telisipan. bawa ke sini, bawa ke Bandung. Sekarang mah enak, mau ke Temanggung tinggal naik tol gini dah. 400-an ya sekali jalan ya. Tol apanya? Tol. Jalan tol sekali jalan 300-an sampai 300,500 atau berapa? 350. Sama bensin 200 ya, cepet atau 600-an lah. Kalau naik bus Tapi sekarang berapa ya? kadang 200 kali ya? 200-an mungkin ya. Cuman kan beda jauh jaraknya sama ya kenyamannya. Makanya kita sekali nginjak gas 2-3 gunung terlampaui, bukan pulau lagi kita. Gunung. Wush, jalannya jelek. Gunung dong. Itu banyak bolong-bolongnya. Aduh. Panas gede-gede nih. Musuhnya besar-besar. Ada Tuh bolong-bolong gitu. Oi. Ini mesti hati-hati, jangan terlalu harus pandangannya jauh ini. Tuh banyak lubang-lubang ini loh. Lumayan itu loh, lubang-lubang kecil kalau pas disikat pak kecepatan tinggi kan. Jegleng. Mana ini mobilnya udah, suspensinya udah lumayan keras. Oke Lur, ini tadi kita perjalanannya cukup panjang, cukup lama. Kita berhenti 2 kali cari toilet biasa, pipis. Dingin, di luar panas. Panas banget. Dan ini cerah dari tadi, nggak ada mendung-mendungnya juga. Ya mendung tadi di awal tol. Dan kita akan mampir ke mana dulu, Mbak? Ke warung soto. Warung soto Kebo. Pak Aziz tuh di daerah sekitar alun-alun Batang. Alun Batang lah. Jadi kita keluar di sini nih. Keluar di kilometer 341. Ini ya, keluar di 341, berarti kita di sini ambil ke kiri. Ya, ke kiri. Sebelum nanti lanjut lagi, kita isi pondasi dulu Kampung Tengah. Ya, udah jam 3. Jam 3. Sudah. Gerbang tol Batang Pekalongan. Oke. Ini kita ngetap gerbang tol Batang. Kita ngetap habis berapa ya? Coba. $200 pas. 200 ya? 200 pas. Bisa bulat gitu tumben. Batang Pengalangan di 200 tadi 8 berapa tadi? 86.500. Jadi ya jadi 28.500. Untuk ini kita nyelip dari kiri karena ini tanjakan dan ini lambat. Panjang juga ada 2. Kita nyelipnya lihat kiri baru nonton. Sore itu aroma petualangan membawa kami membelokkan kemudi, keluar menuju sebuah sudut di kota Batang. Ada sebuah nama asing
yang baru pertama kali mampir di telinga kami. Sebuah kuliner khas yang layak untuk dicicipi, yaitu soto kerbau tauco khas Kauman, Batang. Ini soto kebo. Oh ini. Mhm. Di sini itu pinggir jalan. Kita mau makan siang dulu. Makan siang ke sorean ini soto kebo. Ye. Soto kebo, Bu. Nih baru pertama kali cobain soto Batang kebo, soto kebo Batang. Ini tuh dimasaknya pakai tauco. Jadi warnanya nih coklat gelap ini. Isinya tuh soun, ada potongan dagingnya, sama daun bawang. Cobain ya. Tauconya nggak yang kuat tauco banget gitu, tapi seger sih. Enak ini. Gurih. Bagi sebagian orang, soto mungkin terdengar biasa. Namun di sini, di balik kesederhanaan warungnya, racikan daging kerbau dan gurihnya tauco melahirkan harmoni rasa yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Kuahnya yang kental, hangat, dan kaya rempah, seolah memeluk tubuh kami yang mulai lelah setelah berjam-jam di dalam mobil. Sore di Batang hari itu menjadi bukti bahwa dalam ketidakpastian rencana, selalu ada kejutan-kejutan kecil yang manis untuk disyukuri. Oke Lur, kita barusan udah mampir makan siang yang kesorean di soto kebo Soto kebo tauco khas ya, khasnya khas Batang. Batang ya. Jadi sotonya tuh pakai tauco, jadi warnanya tuh nggak bening. Biasanya soto bening, ini mah jadi kayak rawon ya tadi ya warnanya ya. Warnanya kayak pekat. Mhm. Tapi Kental itu gitu. pakai nganu nggak sih itu santan gitu nggak ya? Enggak, kayaknya. Ya buat kita mah, buat saya secara pribadi agak aneh karena baru ya pertama, kedua tauco ya, ada rasa tauconya. Tapi oke, kalau saya mah orangnya nggak idealis soal makanan. Karena setiap daerah itu punya keunikan masing-masing dan saya pasti nerima. Maksudnya makanan apa aja pasti tak cobain. Mau yang rasanya kayak apa. Karena lidah masing-masing kan juga beda. Karena kebiasaan kita makanya dulu di Jawa cenderung manis, 20 tahun di Jawa, terus 20 tahun lebih di Bandung, ada asin-asinnya gitu. Maksudnya nggak cenderung manis, karena Walaupun terbiasa. tetap ada manisnya juga. Karena istrimu orang Jawa, Pak. Jadi tiap hari tak cekokinnya masakan Jawa. Tapi nggak Nggak semanis. iya iyalah, ketika kita pulang juga kan pasti Iya. beda. Udah berubah ya. Ini nih, kita ke sini nih, kita ke kanan, belok ke kanan, kita belok ke kanan masuk ke jalan tol, dan kita masih sekitar 51 km lagi. Lumayan ya kan, kalau di Jauh, jalan tol ya segitu perbandingannya Masih bisa kehitung ya. kayak langsung kehitung 50 menit, 60 1 jam. Ini gitu yang bukan yang masuk dari itu mah Weleri. Oke, masuk dulu saya. Nah nih, hati-hati nanti maksudnya ke Bandung pulang lagi. Dan ini cerah, semoga istirahat, terus besok pagi kita bisa trekking, hiking. Semoga bisa ngejar sunrise juga, semoga. Tapi yang nggak terlalu ekspektasi musim hujan gini. Kita ngetap lagi, tadi 200, tadi 286 500 ya. Nanti kita totalnya. Oke, 655 700. Kok ada 700-nya? Kena potongan? Emang tadi saldo berapa awal? Enggak, belakangnya itu loh. Kok kagok ada 700-nya? Urusan Kampung Tengah selesai dan roda kembali kami arahkan menuju gerbang tol Weleri. Sore itu semesta seolah sedang berbaik hati. Langit begitu cerah, bersih tanpa sekat.
Dan untuk pertama kalinya setelah berkali-kali kami melewati jalur ini, 3 raksasa Jawa Tengah yaitu Prawu, Sindoro, dan Sumbing memperlihatkan diri dari kejauhan. Mereka berdiri megah, berjajar rapi seolah sedang tersenyum menyapa dan menanti kedatangan kami. Ini dia, kita patokannya di sini lur kalau saya mau mudik atau kalau dulur-dulur mau ke daerah Dieng. Ini jalur paling waras. Nanti malah kalau pas dapat ditambi pas pagi, wah keren. Apa atau pas cerah. Ini kayaknya Sekarang ini habis dicat. cerah. Habis dicat ya. Oh ya, warnanya lebih ini. Lebih keluar Terakhir kesini tuh yang waktu itu kita agak kusam. agak kusem itu habis dicat kayaknya. Nah di sini kita keluar ke sini. Ya, 500 meter. Jadi kalau pulang mudik ke Temanggung lewat sini, termasuk ke Dieng, Wonosobo, di pendakian Gunung Prawu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing lewat sini ini. Jadi jalurnya lebih waras, lebih manusiawi daripada yang Krakal. Wah itu mah nggak disarankan. Kita tol-tolan gitu kan. Nah ini kita ambil kiri lur. Wah ini ya asik nih, ada yang mau dikirim. Ini jatuh satu aja, ya nggak bisa, nggak bisa dibawa pulang, gede kelihatan. Nih ada yang lagi nunggu nih. Ini mah ke dealer dulu, showroom dulu. Darius, Grand Max, lihat sukunya. Nah ini nih, bagus banget ini di kamera lor. Cerah banget tuh, bagus ini sunsetnya. Silau. Oh dia ngasih jalan. Oke makasih. Nah, ini dia kita silau ya. Ngetep. Jadi di total berapa mah? Tadi udah 28. Jadi 28 Setengah. 28 69.500. Jadi totalnya 356. 356. 3,5 lah ya. Tepat saat ban mobil menyentuh aspal di luar gerbang tol, sebuah sunset yang magis tumpah di kaki langit, menyambut kami dengan kehangatan yang sulit didefinisikan dengan kata-kata. Perjalanan yang baik tidak pernah melupakan silaturahmi. Kami menepikan rindu sejenak, mampir ke rumah saudara yang letaknya tak jauh dari sana. Berbagi cerita melipat jarak. Oke lur, ini kita ada di Weleri ya. Jadi tadi kita dari arah sana tuh. Tadi nggak sempet vlog, sempet ngerekam. Dari arah tol itu dari depan sana. Terus kita barusan nyari makan. Ternyata sambil mau ngecas, sambil mau posting, ternyata nggak ada makanan. Udah kita lanjut ke alun-alun Sukorejo, kita belok ke kiri nih. Nah tadi kita lihat dari depan sana. Ini kita belok ke kiri, arah menuju ke alun-alun Sukorejo sekitar 38 menit lagi. Di sana belum keburu sepi ya, kita nyari makan di sana. Sambil nyantai di sana, ngecas sebelum nanti lanjut lagi menuju ke Dieng. Kalau Dieng udah pasti nanti kita sampai malam sana, pasti warung juga udah pada tutup malam Jumat soalnya ini. Tanpa terasa, sang surya benar-benar telah tenggelam, digantikan pekatnya malam saat kami kembali memacu R3 meninggalkan Weleri. Jalanan mulai menanjak, meliuk-liuk membawa kami menembus dingin menuju Sukorejo. Dan akhirnya ini kita di depan sampai di alun-alun Sukorejo. Kita akan cari makan, istirahat di sini. Kira ada makanan apakah gerangan di sini? Udah coba nyari mah di situ mah. Sambil bisa ngecas. Jadi nanti udah kita di Dieng udah nggak bingung nyari apa-apa lagi. Lalu ya makanannya makanan gini. Ya itu ini kebanyakan kok kaki lima. Soto angkring, warung tinda, nah ayam goreng Pak Man. Iya, kaki lima gini. Kita mau ngecas juga kumaha ya. Nyari yang permanen Super itu chicken. karena mau
ngecas, bukan karena pilih-pilih makanan. Ini dari tadi super chicken itu roket. Nyari di sini ada nggak ayam utuh, super chicken. Oh, udah habis setengah alun-alun. Kita muter lagi coba. Kula nuwun. Alun-alun Sukorejo ini kita nyari-nyari. Tapi itu mie ayam pun tuh. Nasi goreng Om Rumah makan luwes. Tapi segera tutup. Jangan. Si bakso. Iya. Tahu tayo, kaya apa tuh tahu tayo? Itu ayam goreng kampung, Pak No. Apa ngecas pakai bluti we, Pak? Ngecas pakai bluti we. Sate kambing, Bu. Itu gitu sate kambing. Oh, itu sate bukan nggak tuh? Parkir di mana? Harganya di mana? Itu tuh warungnya bukan sate kambing. Setibanya di alun-alun Sukorejo, perut kami kembali mengirimkan sinyalnya. Kampung Tengah mulai keroncongan meminta haknya untuk diisi. Roda mobil kami pun akhirnya terhenti di sebuah warung sate sederhana. Oke, saatnya kita makan malam. Menunya sate kambing. Sama ini tongseng kambing. Sedap. Di bawah temaram lampu warung dan aroma khas bakaran daging yang menusuk hidung, kami menikmati makan malam. Ini bukan sekedar urusan mengisi energi, tapi juga momen bagi kami untuk mengumpulkan kehangatan terakhir. Sebelum setelah ini, kami harus kembali membelah kesunyian malam yang dingin dan sunyi menuju tanah tinggi Dieng. Oke, Lur, barusan kita makan malam. Makan malam apa, Mah? Jam 9 makan malam sate kambing. Sama tongseng. Mantep nggak tuh makan malamnya? Nah, kita muter alun-alun ini, kita blusuk-blusuk di sini. Di pas pengkolan lagi. Kiri. Kosong. Nah, ini kita udah muter di alun-alun karena kita nyari yang bukan kaki lima ya. Iya, karena biar sambil bisa ngecas juga. Tapi lumayan tadi sate sama Tongsengnya. tongsengnya. Walaupun di lidahku terasa agak manis. Ya memang itu manis. Tadi tuh satenya 50.000. Sate kambing ya 10 Wajar ya. wajar. Si tongseng 50. Tongseng juga 50? Hah? Oh, tongseng apa sih, kambing juga? Kambing. Nasi 5.000, teh 5.000. Lumayan ya di alun-alun situ. Tongsengnya biasa, wah, tapi kalau tongseng mahal kalau 50. Iya sih, biasanya sekitar 35-an. 30-35 karena dagingnya kan nggak sebanyak Nggak sate. sebanyak sate. Ya nggak apa-apa, kita kan juga kulineran. Biar tahu juga, oh di situ. Mahal sih kalau tongseng sih gitu. Kalau satenya oke lah. Ya, karena sate kambing. Udah kenyang. Kenyang ini, tinggal kita sekitar sejam setengah lagi sampai ke base camp, Lur. Base campnya kita nanti kemungkinan lewat Dawarowati. Wah, ini benar-benar mepet banget nanti istirahatnya kita. Jam 9 sampai sana mungkin tengah malam. Jam 11-an kali ya. Belum nyiapin buat besok ini perlengkapannya buat TikTok. Bongkar lagi karena rencana awal kan mau nge-camp. Jadi itu carrier sudah tertata camp. Tapi setelah dibicarakan lagi ternyata lebih enakan TikTok ya, karena cuaca juga. Jadi ya kita putuskan buat TikTok. Malam makin larut dan perjalanan harus kembali berlanjut. Kami meninggalkan keramaian Sukorejo, membiarkan roda-roda mobil bergulir mantap menuju Ngadirejo. Semakin jauh kami melaju, riuh rendah peradaban perlahan mulai memudar, digantikan oleh sunyi yang kian pekat dan udara yang mulai menusuk tulang. Di dalam kabin mobil hanya ada kehangatan obrolan ringan kami dan deru mesin yang berjuang melawan gravitasi. Oke, ini kita sampai di, kalau ke kiri itu ke Muntung, Lur, ke Gemawang, Jumo, Magelang, Semarang, lewat ke kiri Kandangan, bagus itu jalannya. Nah,
ini kita ke kanan, terus di depan itu kita ambil lurus Jalan Tambi. Langsung ke Dieng, arah Dieng. Ini kalau Ngadirjo kita belok ke kiri. Nah, ini dia, kita ambil lurus. Oke. Nah, kita nggak butuh apa-apa ya. Oke, kita lurus ini ke Jalan Tambi, kita naik. Itu dari bawah kelihatan nih, dari sini atas cukup Guricak, Gurinong, lampu-lampu daerah atas itu si Bajak, si Katok, daerah Sindoro. Ini perjalanan kita udah seharian ya, bentar lagi sehari, 12 jam. Nanti kita keliling-keliling dulu, ada perlu. Nanti jalannya agak mengecil, tapi yang sebelah mana? Ini gitu. Jadi kalau papasan lumayan nih, kalau papasan lumayan, jalannya mengecil. Tuh. Itu truk-truk gede-gede. Biasanya truk-truk sayur itu banyak. Nah, ini jalannya udah mengecil loh. Barusan lebar. Nanti di atas bagus lagi, lebar lagi. Nah, ini jalannya tadi sempat gerujal-gerujal, ini sekarang mulus lagi di Jalan Silembu ini. Ini jadi pinggir-pinggir ada warung. Ini masih ada orang kah? Biasanya di pinggir-pinggir sini ada foto-foto kan, background Sindoro. Ini warung-warung tuh Mepet lagi ya. mepet, udah nggak ada bahu mobil kan, kalau parkir repot. Dari Ngadirjo, kami akhirnya berbelok mengambil sebuah rute yang sering disebut orang sebagai jalur surgawi, yaitu jalur Tambi. Nah, dan ini kita sampai di rest area Latar Ombo gitu. Ini kalau malam Tegal Ombo ya. Nah, ini kalau malam seperti ini. Ini senyap itu Sindoronya kelihatan sih. Ada sedikit awan di atasnya. Wah, tapi sekarang udah rame itu. Ini daerah sini. Itu depan bangunan itu udah jadi, terakhir kita kesini lagi dibangun. Rest area, camp area Tegal Ombo. Nah, itu tuh kopi apa-apa. Tuh, makin banyak ini nih, termasuk ini nih. Jadi nggak asri, udah nggak seasri dulu. Nah, ini tanjakannya ini nih. Di sini biasanya pada nggak kuat selip. Ini kita masih gigi 2. Pelan-pelan. Dan makin pelan. Dan makin pelan, kaki 1 aja lah. Itu ada kampung di atas awan, itu si kendilnya kelihatan. Jika di siang hari tempat ini adalah hamparan hijau persawahan dan ladang warga yang menyejukkan mata, maka di tengah malam, Tambi berubah menjadi labirin mistis yang menakjubkan. Jalanan aspal yang mulus meliuk di antara bukit-bukit teh yang sunyi, berselimut kabut tipis yang turun perlahan seolah menyelimuti perjalanan kami. Rasanya seperti berkendara di atas awan, membelah batas antara dunia nyata dan mimpi. Dan ini barusan kita melewati Jalan Tambi. Di depan kita belok kanan arah ke Dieng Lur, kalau ke kiri itu ke arah Wonosobo Kota. Dan ini benar-benar pas cerah banget. Itu Gunung Prau, Gunung Bismo kelihatan banget. Terus city light-nya keren banget. Padat di lereng yang Dieng ini. Yang Dieng bawah nih, daerah Tieng berarti. Bawahnya Kadu Pandang. Nah, ini Lur, kita belok ke kanan. Wah, belok kanan, kiri, Kosong. kosong. Sepi banget ini. Enak ya? Enak kalau aku mah. Hah? Enak kalau aku mah sepi. Iya, sepi. Malah enak. Daripada ramai mumet nih, sumpek gitu loh. Jadi kita rencananya ini lagi berubah. Kayaknya kita jadinya ke Bismo dulu ya. Pelan-pelan. Bukan plan ya. Inilah kita menyesuaikan. Mengkondisikan karena ini sekarang udah jam 10. Kalau kita ke basecamp Bendoworo itu kita belum pernah. Kalau dipaksakan. Jalurnya juga nggak tahu. Katanya bebatuan. Dan ini terlalu malam. Malam ini basecampnya
kan itu di batas rimba ya, udah deket sama hutannya, jadi takutnya nggak ada siapa-siapa. Kita bingung nanti kalau besok pagi kita mau naik dini hari dan nggak ada siapa-siapa, gelap. Pokoknya belum ada bayangan. Kalau Sikunang kita pernah di depan nih perahu tuh. Oh, bagusnya. Bagus itu, kelihatan banget. Kalau nanti kita lewat ke perahu juga trekkingnya lumayan, maksudnya kalau Bismo kan bisa setengahnya. Kita istirahatnya takutnya bablas karena ini kita setelah perjalanan seharian itu takutnya badannya nanti susah bangun. Dan ini akhirnya kita di depan ini kita sampai di Tugu Selamat Datang nih. Bentar lagi kita sampai di Selamat Datang kawasan Dieng ya. Tinggal naik dikit sampai ke base camp Batak Banteng, terus lanjut terus naik ke 0 km. Tapi kita langsung belok ke kiri arah ke Sikunang itu. Base camp Sikunang. Tutup awan. Bulannya udah mulai ketutup awan. Nah, ini dia kawasan Dieng Pletau. Lete ya. Udah nggak ke Alfamart lagi? Nggak mah? Itu rame itu di sini. Buat keramaian. Itu ada Red Doors. Banyak ini tempat murah-murah ini sekarang. Belum weekend kan. Cuma kalau kita Murahnya tuh berapa? kita 200 bulan ya. ya sekitar 200-an mungkin udah. Nah kalau sekarang kita nyari ya percuma banget ah. Sayang kalau staycation juga tidur selimutan lama nggak bangun. Nih. Kalau mau mendaki tuh jangan tidur terlalu nyaman. Korea Harus benar-benar cukup pas. Terlalu kelamaan tidur, terlalu kebanyakan juga badan nggak enak. enggak terlalu nyaman jadi males ya mau Ya bangun. males terus sini nanti kurang enak. Batak Banteng rame. Ini nih Batak Banteng mas sebelah kiri nih. Batak Banteng mas selalu rame. Ini parkirannya nih sebelah kiri. Nah ini dia Enggak tuh kosong. kosong melompongnya. Ada mobil tersebar semua. Malam Jumat. Oh ini belok ke kanan. Kayaknya mau ke Batak Banteng langsung kayaknya. Langsung naik ke sana. Nanti suruh balik lagi ke situ parkir ke bawah. Tuh Batak Banteng aja sepi. Padahal Dwarowati lebih sepi makanya. Oh ya. Kalau gini. Tapi itu mobil kan yang ke situ, motor kan. Ya motor di sana di base camp. Motor juga rame kalau di bawah. Kalau rame juga nanti di bawah situ tuh. Nah akhirnya kita sampai di pertigaan 0 km Dieng. Ini sepi banget. Kita lanjut langsung aja ke base camp Bismo via Sikunang. Kita belok ke kiri loh. Arah ke Sikunir juga ini. Nah ini titik 0 km Dieng. Titik 0 Dieng. Itu masih ada yang nongkrong. Wih, kita langsung belok ke kiri. Dari sini sekitar 11 menit atau 3,7 kilo. Biasanya ada banyak temen atau dulu-dulu yang nanya kalau ke base camp Bismo itu naik angkutan apa? Angkutan nggak ada, paling ojek. Ojek berapa itu saya kurang tahu, belum pernah juga. Bisa langsung negoi, Tuh, nggak tahu di sini Grab kayak online ojol gitu. Nggak tahu di sini Grab kayak online ojol gitu. Juga ini parkiran di depan gini. Ini kayaknya sih enggak. Suasana di yang malam hari. Udah pada istirahat, dinginnya. Dan kita melipir ke kiri nih, makin ke dalam, makin sepi. Tapi banyak ada tamu-tamu itu tuh diingkapin. Kita tapi ramai juga suasana malam sampai ke base camp di depan 8 menit lagi. Ya semoga besok pagi gak hujan pas kita trekking, mau berangkat trekking. Rencana awal kami sebenarnya adalah mengarah ke base camp Gunung Prau via Dwarawati. Namun malam bukan waktu yang ramah untuk menebak-nebak arah. Buta akan rute dan kondisi jalan, serta bagaimana gambaran base camp di sana, memaksa kami untuk memilih yang sudah pasti, yaitu base camp Bismo via Sikunang. Di pinggir jalan aja sepi, apalagi kalau Dwarawati, feeling aku sih sepi banget, makanya udah kita kesini aja dulu. Kan besok agak sore kan bisa ke sana, naik ke sana kan, Dwarawati. Bisa main base campnya, ngobrol. Nah ini dia
base campnya. Oke Lur, kita udah sampai akhirnya perjalanan kita seharian di jalan. Selesai sampai di sini. Karena kita akhirnya ke Sikunang. Terima kasih udah membersamai kami. Mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan, kita besok lanjut lagi. Wih.